Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dapat dipertemukan kembali dan dapat kembali belajar ya, mempelajari materi pembelajaran fikih. Khususnya kita akan mempelajari kembali mengenai hal-hal yang perlu dijelaskan berkenaan dengan bab penyembelihan binatang. Dan tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semuanya selaku umatnya di akhir zaman ini. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan membaca doa terlebih dahulu agar kita semua diberikan kemudahan ya dalam memahami pembelajaran yang akan dipelajari secara bersama pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepadaku dan anugerahkanlah kepadaku pemahaman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, adik-adik semuanya, adik-adik kelas 9 ya, SMP Al-Falah Dago Bandung. Hari ini kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bab penyembelihan binatang. Ya, dan Pak Asep juga sampaikan berkaitan dengan tugas kemarin ya, tugas dari Pak Asep yang 5 soal berkaitan dengan penyembelihan binatang, ternyata masih banyak yang harus diperbaiki ya dari tugas yang kalian kirimkan. Pak Asep berharap kalian bisa fokus lagi ya, fokus untuk membaca LKS yang sudah disediakan oleh sekolah ya. Baca LKS fikihnya, dibaca, dipelajari. Kemudian mempelajari lagi, menonton lagi video pembelajaran yang sudah Pak Asep buat atau yang sudah Bu Nenden berikan kepada kalian ya, pelajari lagi. Nah, untuk hari ini tadi kita akan membahas hal-hal pertanyaan yang sering ditanyakan nih berkaitan dengan penyembelihan binatang ini. Apa sajakah tanya jawab seputar penyembelihan binatang ini? Kita akan membahasnya sekarang. Nah, yang pertama nih. Yang pertama, yang sering ditanyakan berkaitan dengan penyembelihan binatang ini ya. Nih, yang pertama ada hukum binatang yang tertabrak kendaraan nih, yang sering banyak ditanyakan ya. Kemudian yang kedua ada juga hukum binatang sembelihan dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam nih. Bagaimana hukumnya ya? Nah, nanti kita akan pelajari. Kemudian yang ketiga nih, ada juga hukum memakan daging yang tidak jelas nih asal-usulnya. Kita juga harus mengetahui. Kenapa tiga hal ini harus kita ketahui? Karena tadi supaya apapun yang nantinya kita makan harus halal dan harus thayyib. Agar apa? Agar ibadah kita diterima sama Allah. Agar apa lagi? Agar doa kita diijabah sama Allah. Agar impian-impian dari kalian semua ya, adik-adik kelas 9A sampai 9G diijabah sama Allah. Nah, kan salah satu kriteria diijabahnya doa, dimudahkannya dalam menggapai impian, dimudahkannya dan dilancarkannya dalam belajar menurut ilmu, yaitu asupan ke dalam diri kita ya, asupan gizi makanan ke dalam diri kita haruslah yang halal dan thayyib menurut syariat Islam, menurut Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan, yang dijelaskan melalui Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam.
dan dijelaskan kemudian oleh para sahabat, kemudian sampai ke tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada ulama-ulama di akhir zaman ini, ya, ulama-ulama yang sampai sekarang masih sehat. Nah, itu sanad ilmunya sampai ke Rasulullah. Nah, disampaikan lagi kepada kita. Nah, yang Pak Asep bahas sekarang juga ini adalah hasil dari kesepakatan para alim ulama. Para alim ulama belajarnya sanadnya sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui guru-gurunya juga, ya, seperti itu. Nah, yang pertama nih yang akan kita bahas berkaitan dengan Q&A, ya, atau tanya jawab seputar penyembelihan binatang. Yang pertama, Pak Asep, nih yang pertama, bagaimana hukum binatang yang tertabrak kendaraan kemudian binatang ini langsung mati, ya? Nah, ketika langsung mati, apakah daging dari binatang tersebut, misal ada kambing, ya, kambing ketika lewat di jalan misalnya tertabrak sama mobil. Nah, ketika tertabrak kambing ini langsung mati. Nah, apakah harus dimakan oleh kita dagingnya, ya, dimasak dulu dimakan atau gimana? Nah, berkaitan dengan hukum binatang yang tertabrak kendaraan dan langsung meninggal, ya, dan langsung meninggal, ya, di tempat. Nah, itu hukumnya adalah haram dimakan karena sudah jadi bangkai, ya. Jadi haram dimakan kalau binatang tersebut tertabrak langsung meninggal. Tetapi kalau ada binatang, ya, yang tertabrak kendaraan, nah kemudian ketika tertabrak kendaraan binatang tersebut masih hidup, ya, masih kayak sekarat kayak gitu, ya. Kemudian di antara kalian teh langsung menghampiri binatang tersebut, ya, langsung membawa golok atau pisau, langsung kalian sempat menyembelihnya, ya, sempat disembelih sama kalian, ya, atau sama ustaz sama ustaz, ya, sempat disembelih, ya. Nah, disembelih dengan menyebut nama Allah. Nah, hukum binatang yang tertabrak kendaraan dan belum meninggal sekarat dan langsung disembelih, nah itu hukumnya halal dimakan. Karena apa? Karena sebelum mati sempat disembelih dengan syarat tadi sesuai dengan syariat Islam, ya, kayak gitu. Kemudian alat yang digunakan untuk sembelihannya pisau atau goloknya tajam, ya, sehingga tidak menyakiti binatang kayak gitu. Kemudian menyembelihnya tidak sampai terputus, ya. Gak boleh sampai langsung diputus, langsungnya disembelih diputus langsung kepalanya, gak boleh gitu ajarannya, ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan penyembelihan binatang. Nah, pembahasan kemarin kan sudah dibahas, silahkan kalian pelajari kembali lagi. Nah, itu hukum binatang yang tertabrak kendaraan, ya. Diulangi lagi, hukum binatang yang tertabrak kendaraan langsung meninggal di tempat itu jadi bangkai dan haram dimakan. Tetapi kalau ada binatang yang tertabrak kendaraannya tidak langsung meninggal dan langsung sempat disembelih, ya, dengan syarat-syarat yang dianjurkan oleh syariat Islam, maka binatang tersebut jadi halal untuk dimakan. Nah, itu Q&A yang pertama berkaitan dengan penyembelihan binatang. Yang kedua nih, hukum binatang sembelihan dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam. Bagaimana hukumnya? Hukum binatang yang disembelih dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, ya, misalnya tadi disembelih langsung putus kepalanya misalnya teh, ya. Kemudian dipukul dulu binatangnya tehnya, disiksa dulu, dicemplungin dulu ke kolam misalnya teh atau ke sumur atau dan lain sebagainya, disiksa dulu, dipukul dulu supaya diam. Kemudian binatang tersebut baru disembelih. Nah, binatang tersebut hukumnya jadi haram, ya, karena menyembelihnya tidak sesuai dengan syariat Islam, ya, kayak gitu. Kemudian yang ketiga nih, Q&A yang terakhir, bagaimana Pak Asep hukum memakan daging yang tidak jelas asal usulnya? Misal kalian, ya, punya tetangga yang baru datang, ya, tetangga yang baru datang, kemudian tetangga ini teh non muslim misal, ya. Nah, kemudian tetangga ini teh tiba-tiba mengetuk pintu kita, langsung datang, ya, langsung memberikan daging kepada kita, bisa daging ayam, bisa daging apa gitu, ya. Nah, ketika kita diberikan oleh tetangga tersebut, daging tersebut diterima,
tetangga tersebut yang non muslim teh bilang, "Ini, sebagai penghormatan saya karena saya baru datang ke sini," misal teh ya, "baru datang ke sini, ini saya mau memberikan, makanan, kepada kepada kamu," ya, "karena saya mau jadi tetangga yang baik ya," kata tetangga tersebut teh. Sama kalian tuh diterima ya. Nah, bagaimana hukumnya, Pak Asep, berkaitan dengan, eee, daging tersebut bagaimana hukumnya? Nah, hukum dari daging tersebut ya, kalau kita tidak yakin sang tetangga tersebut teh dapatnya dari mana, maka hukum memakan daging tersebut teh jadi syubhat, bisa halal, bisa haram ya, hukumnya itu. Karena kita tidak tahu asal usulnya. Apakah tetangga tersebut mempunyai binatang langsung disembelih oleh dirinya sendiri ya? Kalau berarti disembelih sama non muslim berarti nggak menyebut nama asma Allah kan? Misal menyembelih ayam si tetangga tersebut ya, otomatis kan tidak menyebut nama Allah ya, tidak menyebutkan asma Allah, tidak menyebutkan bismillah, tidak menyebutkan bismillah Allahu akbar ketika menyembelih. Nah, kalau hal tersebut terjadi ya binatang tersebut ya jadi haram ya. Tetapi kalau misal tetangganya itu udah lama ya di sana non muslim dan tetangga tersebut yang membeli ayamnya itu di tempat yang halal, lalu diberikan kepada kita, maka ya itu nggak apa-apa jadi halal. Tapi kalau studi kasusnya itu seperti yang tadi ya, kita nggak tahu nih tetangga ini dapatnya dari mana nih tetangga ini. Apakah dapatnya itu dari tempat yang tidak terjamin kehalalannya? Apakah sang tetangga tersebut menyembelih sendiri otomatis tidak menyebutkan asma Allah, maka hukumnya jadi syubhat ya, syubhat. Bisa jadi halal, bisa jadi haram. Nah, lebih baik kita menghindari hal-hal yang syubhat ya. Kita ya bisa menerima aja tapi kita tidak memakannya aja ya, berikan aja ke binatang yang lain misalnya. Kayak gitu ya. Jadi hukum memakan daging yang tidak jelas asal usulnya, hukumnya itu subhat ya. Diragukan kehalalannya. Kayak gitu. Nah, itulah Q&A dari Pak Asep ya seputar penyembelihan binatang nih. Dari bab pertama, semoga kalian dapat memahaminya ya. Dan Pak Asep juga berpesan nih kepada kalian semua agar kalian itu bisa lebih fokus lagi belajarnya ya, bisa lebih fokus lagi karena kalian sekarang itu kelas 9, nanti kalian akan tryout dan lain sebagainya, kalian juga masa depannya masih panjang ya, nanti kalian ada yang naik ke SMA, aliyah, atau ada di antara kalian yang mau mondok pesantren ya, nanti kalian melanjutkan ada yang kuliah, misal di antara kalian ada yang mau kuliah ke luar negeri, atau di antara kalian ada yang bercita-cita untuk mendapatkan beasiswa full ya, baik di aliyah atau di kuliahnya. Semoga Pak Asep doakan ya, semoga apapun cita-cita dan impian kalian dimudahkan dan dilancarkan ya untuk menggapainya, baik yang ingin jadi pengusaha atau ingin jadi apapun pokoknya ya, diniatkan, yang paling utama niatkan ibadah karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala agar kalian mendapatkan rahmat, kasih sayang, maghfirah, ampunan, dan pada intinya kalian mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kalian udah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kalian kelak dimasukkan ke dalam kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, sekarang tugasnya itu mengerjakan ulangan harian ya. Kalian pertama ya, pelajari dulu, baca dulu, kemudian eh, diulang ya, setelah berulang, nah setelah itu ditutup bukunya, kerjakan dengan jujur, semampu dan sebisa kalian. Sekian dari pemaparan Pak Asep, mohon maaf lahir batin jika ada kekeliruan ya dari Pak Asep, baik dari segi perkataan atau perbuatan Pak Asep. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir ya. Hadanallah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.